Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kita untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah kami buat. Baik kami dari kelompok 4 khususnya untuk tugas ekonomi Islam ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berjudul tentang ekonomi Islam Hawalah yang disusun oleh Mardila, Zahwa, Karina, Lisa, Eka, Muhammad Aikal dan Julfani Nabila. Perkenalkan, nama saya Mardila Syahdina. Di sini materi yang kami akan bahas yang pertama definisi hawalah, yang kedua dasar-dasar hukum hawalah, yang ketiga syarat-syarat hawalah, yang keempat rukun-rukun hawalah, dan yang terakhir jenis-jenis hawalah. Definisi hawalah menurut Ibnu Abidin, hawalah secara etimologi adalah al-tahwil atau al-naqlu yang berarti memindahkan. Secara terminologi adalah pengalihan utang dari tanggungan muhil kepada pihak lain yang wajib menanggungnya, atau disebut muhtal atau muhal alaih. Kalangan ulama fikih mendefinisikan hawalah ialah pengalihan utang dari tanggungan pihak yang berutang, atau disebut muhil, kepada pihak lain yang mempunyai tanggungan kepada muhil dengan adanya saling percaya. Baik, untuk selanjutnya saya Lisa Aryani akan menjelaskan istilah hawalah menurut ulama. Untuk yang pertama, menurut Hanafiyah ialah pemindahan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi ialah akad yang menetapkan pemindahan beban utang dari seseorang kepada yang lain. Menurut Ibrahim al-Bajuri ialah pemindahan kewajiban dari beban yang memindahkan menjadi beban pemindahan. Untuk jenis-jenis hawalah, mazhab Hanafi membagi hawalah menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi objek akad, hawalah dapat dibagi menjadi dua, yaitu hawalah hak dan hawalah din. Untuk hawalah hak ialah pemindahan piutang dari satu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi utang dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain. Sedangkan seorang yang berutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang ini terjadi jika piutang dan mempunyai hutang kepada piutang. Untuk yang kedua, hawalah din. Hawalah ini adalah memindahkan hutang kepada orang lain yang mempunyai hutang. Ini berbeda dari hawalah hak. Pada hakikatnya, hawalah din sama pengertiannya dengan hawalah yang telah diterangkan di depan. Baik, selanjutnya saya Karina Satyani akan menjelaskan dasar hukum hawalah. Hawalah diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma. Yang pertama, hadis. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Madlula ila zuhha ubha mal falak." Artinya, menundakan pembayaran bagi orang yang sudah mampu adalah suatu kezaliman, dan jika salah seseorang dari kamu diikuti dihawalakan kepada orang yang mampu dan kaya, terimalah hawalah itu. Pada hadis tersebut, Rasulullah memberitahukan kepada orang yang mengutangkan jika orang yang beruntung menghawalakan kepada orang yang kaya mampu, hendaklah ia menerima hawalah tersebut dan hendaklah menagihkan pada orang yang dihawalakan. Dengan demikian haknya dapat dipenuhi. Sebagian ulama pendapatan bahwa perintah untuk menerima hawalah dan hadis tersebut menunjukkan wajib. Oleh sebab itu, wajib bagi yang mengutangkan muhal menerima hawalah ataupun mayoritas ulama. Pendapatan bahwa perintah itu menunjukkan sunnah, jadi sunnah itu hukumnya menerima hawalah dan bagi muhal. Yang kedua, ijma. Ulama sepakat memperboleh hawalah. Hawalah diperbolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang dan benda, karena hawalah adalah berpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial. Selanjutnya, saya Julfani Nabila akan menjelaskan mengenai syarat hawalah. Selain rukun hawalah, terdapat syarat hawalah yang harus dipersiapkan dalam menjalannya. Adapun syarat hawalah adalah digauhi. Pihak berhutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Yang kedua, produk hutang harus dibayarkan sesuai haknya yang sama baik jenis dan jumlah utang, waktu pelunasan, dan kualitasnya.
Misalnya bentuk hutang berupa emas, maka pelunasannya harus berbentuk emas dengan nilai sekarang. Yang ketiga, pihak muhal alai harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Yang keempat, pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Dan yang terakhir, hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Zahwa Rahmadina. Saya akan membacakan tentang rukun hawalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hawalah hanya ijab, pernyataan melakukan hawalah dari pihak pertama, dan qabul, pernyataan menerima hawalah dari pihak kedua dan pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, rukun hawalah ada 6, yaitu 1. Pihak pertama muhil, yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang. 2. Pihak kedua muhal atau muhtal, yakni orang berpiutang kepada muhil. 3. Pihak ketiga muhal alai, yakni orang yang berhutang kepada muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. 4. Ada hutang pihak pertama dan pihak kedua muhal bih, yakni hutang muhil kepada muhtal. 5. Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama, utang muhal alai kepada muhil. 6. Ada sihoh atau pernyataan hiwalah. Baik, selanjutnya saya Eka Satriani. Di sini saya akan menyimpulkan materi-materi yang telah dibahas teman-teman tadi. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa hiwalaya secara bahasa artinya pemindahan atau pengoperan. Sedangkan menurut istilah, hiwalaya adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang pada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam hal ini terjadi pemindahan tanggung jawab atau hak dari satu orang kepada orang lain. Menurut para ulama, bahwa hiwalaya adalah pengalihan untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak kepada pihak yang lain yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela, tanpa ada keterpaksaan. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalaya adalah hijab atau pernyataan melakukan hiwalaya dari pihak pertama, dan qabul merupakan pernyataan penerima hiwalaya dari pihak kedua dan pihak ketiga. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan penjelasan atau yang kurang jelas dari kelompok kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua, bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.